Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Gimana nih kabar anak-anak ustazah semuanya hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya nak ya. Oke baik anak-anak ustazah, kali ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik tema 3 subtema 4 pembelajaran baru, yaitu pembelajaran 3. Nah gimana anak-anak ustazah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke kalau sudah siap seperti biasa kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah sebelum mulai coba semuanya disiapkan dulu alat tulisnya, buku temanya. Nah kalau misalkan anak-anak ustazah menemukan hal-hal yang penting, boleh sambil dicatat ya nak ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini untuk pembelajaran pertama ini kita menemukan ada satu buah teks cerita. Ini dongeng. Judulnya adalah Semut dan Merpati. Nah, coba semuanya anak-anak ustazah boleh dibuka bukunya tentang cerita Semut dan Merpati yang ada di halaman 92. Nah, silakan dibaca dalam hati. Ustazah akan membacakan untuk anak-anak ustazah semuanya. Oke, Semut dan Merpati. Suatu pagi, seekor semut berjalan menuju sungai untuk minum. Sesampainya di tepi sungai, ia pun minum. Namun, tiba-tiba angin berhembus kencang. Tubuh semut pun terbawa angin dan terjebur ke sungai. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menepi. Namun, aliran air sungai terlalu deras. Semut berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, teriak semut didengar oleh seekor burung merpati. Burung merpati segera memetik selembar daun. Ia mengulurkan daun itu kepada semut. Ayo semut, naiklah ke atas daun ini, teriak burung merpati. Semut berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil naik ke atas daun itu. Burung merpati kemudian membawa daun itu terbang ke atas pohon. Semut pun selamat. Terima kasih telah menyelamatkan aku, ucap semut. Sama-sama semut, ucap burung merpati. Beberapa hari kemudian, semut pergi mencari makan. Ia melihat pemburu hendak membidik burung merpati. Lalu, semut merayap dengan cepat ke tubuh pemburu. Semut menggigit pemburu sekuat-kuatnya. Pemburu pun berteriak kesakitan. Teriakan pemburu membuat burung merpati terkejut. Burung merpati segera terbang menjauhi pemburu itu. Ia pun selamat dari ancaman pemburu. Merpati sempat melihat semut yang kemarin ditolongnya. Kali ini semut itu yang menyelamatkan dirinya. Burung merpati kemudian mengucapkan terima kasih. Semut merasa senang karena dapat membalas kebaikan burung merpati. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah dongeng tentang hewan ya anak-anak ustazah ya. Nah, masih ingat nggak nih kira-kira anak ustazah pembelajaran kemarin kita juga sudah mempelajari tentang dongeng yang membahas tentang hewan-hewan nih. Nah, kira-kira masih ingat nggak ustazah sudah menyampaikan ya dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan itu disebut dengan dongeng apa anak-anak ustazah? Ayo, ada yang masih ingat? Benar, dongeng yang disebut atau menceritakan tentang hewan itu disebut dengan dongeng fable atau fabel ya tulisannya itu. Nah, fabel itu adalah jenis dongeng yang menceritakan tentang hewan anak-anak ustazah, di mana di dalam cerita itu
si pengarang cerita itu seakan-akan menceritakan tentang hewan yang memiliki watak atau sifat yang sama seperti manusia. Jadi hewan-hewan itu menggambarkan watak-watak manusia. Ada yang memiliki watak baik hati, ada yang memiliki watak sombong, ada yang memiliki watak iri dan dengki dan lain sebagainya, anak-anak ustazah ya. Nah, kebetulan di sini judulnya adalah Semut dan Merpati. Nah, dari Semut dan Merpati ini ada mengandung pesan moral anak-anak ustazah. Kira-kira apa ya pesan moralnya? Nah, pesan moral itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang di dalam teks bacaan ini. Kira-kira apakah itu? Ada yang tahu? Oke, nah nanti kita akan lihat sama-sama kira-kira apa ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan jawab dulu sama-sama pertanyaan yang ada di halaman 93 anak-anak ustazah. Nah, perhatikan ya untuk teks yang berwarna merah, ini adalah jawaban dari setiap nomor. Oke, sekarang kita lihat dulu nomor 1. Kebaikan apa yang dilakukan burung merpati kepada semut? Nah, kebaikan apa anak-anak ustazah dari cerita tadi? Iya, jadi burung merpati tadi memetik daun dan memerintahkan semut untuk naik ke atas daun tersebut dan membawa daun tersebut ke atas pohon sehingga semut selamat. Nah, jadi ini adalah kebaikan yang dilakukan oleh burung merpati kepada semut anak-anak. Dia menolong semut yang tercebur di dalam sungai. Dia caranya menolong itu adalah dia memetik daun lalu memerintahkan semut untuk naik ke atas daun. Setelah semut naik, baru dia membawa daun itu ke atas pohon sehingga semut itu selamat, tidak jadi tenggelam di dalam sungai. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Apa yang dilakukan semut untuk menolong burung merpati? Nah, sekarang yang dilakukan semut apa anak-anak ustazah? Semut merayap dengan cepat ke tubuh pemburu dan menggigit pemburu sekuat-kuatnya. Nah, ini tadi situasinya si pemburu ini ingin membidik burung merpati anak-anak ustazah ya. Sehingga semut ini melihat dan segera semut ini naik ke atas tubuhnya si pemburu. Lalu semut menggigit pemburu itu dengan sekuat-kuatnya sehingga si pemburu itu berteriak dan mengagetkan burung merpati sehingga burung merpati itu pergi meninggalkan pemburu yang ingin membidiknya tadi. Oke, yang terakhir nih, sikap apa yang dapat kamu tiru dari semut dan burung merpati? Ayo, sikap apa anak-anak ustazah? Iya, benar, sikap saling tolong menolong. Nah, iya benar. Jadi sikap saling tolong menolong ini dilakukan oleh semut dan juga burung merpati. Nah, tadi yang pertama itu si semut ditolong oleh burung merpati karena dia tercebur di dalam sungai. Ditolongnya itu dengan cara menaiki daun. Nah, kalau misalkan burung merpati tadi ditolong oleh semut dengan cara si semut menggigit si pemburu sehingga si pemburu ini berteriak kesakitan lalu membuat terkejut burung merpati sehingga burung merpati menyadari akan datangnya seorang pemburu. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita dari dalam cerita yang berjudul Semut dan Merpati. Oke, anak-anak ustazah, sampai sini paham untuk mencari tahu jawaban yang ada dalam teks cerita? Oke, good job. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita memasuki materi pembelajaran matematika. Di kelas Nina, mereka belajar sambil bermain. Mereka bermain jual beli untuk belajar tentang nilai uang. Setiap kelompok menentukan barang yang dibeli dengan sejumlah uang. Nah, sekarang di sini sudah ada 4 macam benda anak-anak ustazah. Coba diperhatikan. Benda yang pertama ini adalah penjepit kertas. Nah, penjepit kertas ini memiliki harga Rp2.000. Nah, penjepit kertas atau klip kertas ini anak-anak ustazah memiliki harga Rp2.000 ini maksudnya adalah untuk satu buah
klip kertas atau penjepit kertas. Jadi kalau kalian hanya beli satu, dia harganya Rp2.000. Nah, kalau beli dua, jadi kita tambahkan lagi Rp2.000-nya ditambahkan dengan Rp2.000. Kalau dia beli tiga, otomatis kita tambahkan lagi Rp2.000-nya ini jadi 3 kali. Nah, sama seperti pembelajaran kemarin anak-anak ustazah ya. Kalau kalian masih ingat, ini sama caranya kayak kemarin. Nah, selanjutnya ini adalah peraut. Nah, peraut ini harga satu buahnya adalah Rp1.000. Selanjutnya ada pulpen. Nah, pulpen ini satu buah pulpen harganya Rp1.500. Oke, yang terakhir ini adalah tempat pensil atau kotak pensil. Satu buah kotak pensil harganya adalah Rp2.500. Nah, sekarang ini kalian sudah tahu harga dari keempat benda ini. Nah, sekarang kelompok Nina akan membeli beberapa barang dari keempat barang ini. Mereka akan membeli, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp5.000 anak-anak ustazah. Nah, masih ingat ya, untuk membeli suatu barang, kuncinya adalah barang yang ingin kita beli itu harganya harus lebih murah dibandingkan dengan uang yang kita miliki. Contoh, sekarang kelompok Nina punya uang Rp5.000. Nah, anak-anak ustazah, kelompok Nina ini dia memiliki Rp5.000. Berarti si kelompok Nina ini harus membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari Rp5.000 atau di bawah Rp5.000. Tidak boleh melebihi Rp5.000 karena duitnya kan cuma ada Rp5.000 anak-anak ustazah ya. Nah, sekarang kira-kira nih mereka bisa beli apa aja? Nah, sekarang kita di sini sudah mengelompokkan nih. Kelompok Nina kira-kira beli apa? Nah, di sini sudah bisa dilihat nih anak-anak ustazah. Jadi, tadi barangnya itu kan ada klip kertas, rautan, pulpen, tempat pensil. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, kelompok Nina itu barang yang bisa dia beli adalah satu buah klip kertas. Nah, masih ingat tidak? Satu buah klip kertas harganya tadi berapa anak-anak ustazah? Iya, Rp2.000. Nah, sekarang kita tuliskan di sini Rp2.000. Lalu rautan atau peraut. Nah, peraut dia cuman bisa beli satu. Peraut harganya satu buah rautan adalah Rp1.000. Nah, selanjutnya kita tulis lagi di sini Rp1.000 untuk harga peraut. Yang terakhir dia bisa beli pulpen. Nah, pulpen ini harganya berapa? Oh, ternyata pulpen harganya satu pulpen Rp1.500. Nah, kita jumlahkan dulu kira-kira ketiga buah benda ini masih bisa tidak kalau kita beli lagi barang tempat pensil. Kita jumlahkan dulu. Nah, ternyata setelah dijumlahkan bersusun pendek ke bawah seperti ini, harganya ternyata Rp4.500 anak-anak ustazah. Nah, sedangkan duit kelompok Nina tadi kan ada Rp5.000 aja. Nah, berarti kita kurangkan aja 5.000 dikurangkan 4.500 kan masih ada sisanya Rp500. Nah, berarti Rp500 ini sudah tidak bisa lagi kita belikan barang karena barang-barangnya tidak ada yang memiliki harga Rp500. Sehingga barang yang dapat anggota Nina beli itu cuma 3 barang ini anak-anak ustazah dengan jumlah harga Rp4.500. Oke. Nah, selanjutnya selain benda yang di atas ini mereka bisa beli apa lagi? Kalau tadi kan bisa beli satu. Sekarang kira-kira beli apa lagi? Oh, ternyata kelompok Nina juga bisa beli klip kertasnya ini jadi 2. Kalau tadi dia cuma beli 1, sekarang sudah bisa beli 2 karena harga satu klip kertas kan Rp2.000 anak-anak ustazah ya. Nah, sekarang harga satu klip kertas kan Rp2.000. Berarti kalau misalkan dia 2 klip kertas, berarti 2.000-nya kita tambahkan 2 kali seperti ini. 2.000 ditambah 2.000. Lalu selanjutnya peraut. Peraut ini dia cuma bisa beli 1. Nah, peraut di situ harganya Rp1.000. Sehingga ketika kita jumlahkan
harganya adalah pas Rp5.000. Jadi uangnya kelompok Nina itu tidak ada sisanya anak-anak ustazah ya, karena uangnya sudah habis, yaitu Rp5.000. Nah, kira-kira paham tidak anak-anak ustazah sampai sini? Oke, insya Allah paham anak-anak ustazah ya. Yang jelas itu anak-anak ustazah harus lebih teliti lagi di dalam penjumlahannya ini nih. Nah, jadi pasti bisa kalau misalkan anak-anak ustazah bisa mengerjakan penjumlahan bersusun ke bawah ini. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya kita lihat lagi. Kelompok Tony memiliki 2 keping uang 500-an dan 3 lembar uang 1000-an. Nah, benda apa saja yang dapat dibeli kelompok Tony? Mula-mula, hitunglah jumlah uang kelompok Tony terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung benda-benda yang dapat dibeli oleh anggota kelompok Nina, sekarang kita ke kelompok Tony anak-anak ustazah dengan uang 2 keping uang 500 dan 3 lembar uang 1000-an. Nah, langkah pertama kita hitung dulu banyak atau jumlah uang anggota kelompok Tony. Tadi di sini dikatakan 2 keping uang 500-an. Artinya 2 keping uang 500-an berarti ada 500-nya ada 2, berarti 500 ditambah 500. Ditambah lagi 3 lembar uang 1000-an, berarti 1000-nya ini ada 3 kali 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 lagi harusnya di sini anak-anak ustazah ya. Nah, di sini ustazah kurang menuliskan 1000-nya nih. Nah, silakan anak-anak ustazah nanti tulis di bukunya ditambah lagi 1000 anak-anak ustazah ya di belakang sini. Ini ustazah kurang tulisnya nih. Nah, harusnya tak ada lagi 1000 di belakangnya. Jadi, total dari keseluruhannya setelah dijumlahkan adalah Rp4.000. Nah, jadi kita sudah tahu ternyata jumlah uang anggota kelompok Tony itu ada 4.000. Nah, sekarang kira-kira anggota kelompok Tony ini bisa beli apa aja? Ternyata uang kelompok Tony ini lebih sedikit dari uang anggota kelompok Nina. Nah, sekarang kira-kira bisa beli apa aja? Oh, ternyata kelompok Tony ini bisa beli 1 buah klip kertas dengan harga Rp2.000. Nah, sekarang dia bisa beli apa lagi? Oh, ternyata kelompok Tony ini juga bisa beli 1 buah rautan dengan harga Rp1.000. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. 2.000 ditambah 1.000. Nah, ternyata hasilnya 3.000. Masih ada sisa Rp1.000. Nah, tidak bisa digunakan anak-anak ustazah ya. Tidak bisa langsung digunakan kalau misalkan dia kan harus beli 2 buah barang 2 kali kayak gitu pembeliannya. Jadi kalau misalkan dia langsung habiskan 4.000, dia tidak bisa lagi beli selanjutnya untuk yang di bawah ini. Nah, makanya dia disisakan Rp1.000. Jadi Rp1.000-nya itu ibaratnya kita simpen dulu untuk beli lagi barang yang selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk pembelian selanjutnya dia bisa beli apa lagi? Oh, ternyata dia bisa beli pulpen 1 buah. Nah, harga pulpen ada berapa ribu? 1.500. Good. Lalu, dia bisa juga beli tempat pensil dengan harga 2.500. Jadi, setelah kita jumlahkan 1.500 ditambah 2.500 adalah 4.000. Nah, gimana nih anak-anak ustazah? Kira-kira paham sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Nah, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai nih anak-anak ustazah. Jadi, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dapat mempelajari hari ini dengan baik. Dan jangan lupa dipelajari kembali anak-anak ustazah ya. Oke, dan ustazah tetap berpesan selalu semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan selalu menggunakan masker. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita anak-anak ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.